Siapa nama pemuda penyobek bendera hingga sekarang belum terungkapkan. Yang penting sikap segenap rakyat sudah seia sekata tidak sudi melihat bendera asing di negaranya. Untuk itu mereka telah berani mengambil risiko dengan mempertaruhkan segalanya. Beberapa nama pernah disebut sebagai pelaku penyobekan bendera, antara lain Kusno Wibowo. BPRI mengatakan pelakunya Sutrisno, sedang Talri mengemukakan Kusnadi. Menurut foto IPOS terdapat 5 orang pemuda yang berada di atas hotel. Berita tentang dikibarkannya bendera Belanda di Oranye Hotel disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani, dengan perantaraan telepon ke PAL. Dimintanya agar PAL membantu ikut menurunkannya. PAL mengirimkan 19 truk dengan 350 orang pemuda bersenjatakan sangkur ke kota. Tapi tatkala tiba di tempat kejadian telah terlambat. Peristiwa penyobekan bendera sudah selesai dan dikerjakan oleh arek-arek Surabaya sendiri. Melihat betapa fanatiknya rakyat Surabaya terhadap bendera nasionalnya, orang Jepang tidak galak lagi menentang keinginan pemuda Indonesia agar Hinomaru, bendera Jepang, tidak dikibarkan lagi di muka umum. Ketika seorang pemuda Indonesia, Slamet Utomo, datang di kantor gubernur dan minta kepada Dul Arnowo selaku ketua KNI dan residen Surabaya untuk menurunkan Hinomaru dari tiang bendera kantor gubernur, ia tidak dihalangi. Slamet Utomo segera menurunkan Hinomaru, diganti merah putih. Orang Jepang yang menyaksikan peristiwa itu tidak merintanginya. Sejak tanggal 19 September 1945 tercatat sebagai berkibarnya sang merah putih di kantor gubernur untuk selamanya. Memang pada tanggal 1 September 1945 merah putih telah berkibar di sana, tapi hanya untuk 1 hari saja. Namun pengibaran bendera yang hanya 1 hari itu telah menetapkan hati bangsa Indonesia di Surabaya untuk ikut mengibarkan merah putih di rumahnya dan di seluruh kota Surabaya. Tanpa takut lagi, karena di kantor gubernur sudah dikibarkan merah putih demikian. 2 hari kemudian, yaitu tanggal 21 September 1945, tibalah misi Rapui yang sesungguhnya, di bawah pimpinan Letnan P.G. De Beck dari Dutch Navy. Setelah mendapat laporan tentang peristiwa bendera dari Letnan Anthony Sen, oleh De Beck, Mastiff Charbolic Party yang telah membuat onar di Surabaya itu segera dikirim kembali ke Jakarta. De Beck kemudian memerintahkan kepada pihak Jepang untuk mempersiapkan evakuasi interniran wanita dan anak-anak dari Semarang ke Surabaya. Semula pihak Jepang khawatir, kalau semakin banyaknya orang Belanda masuk ke Surabaya akan menambah keruhnya keadaan. Setelah dapat persetujuan dari markas besar tentara Jepang, maka pemindahan interniran itu dilaksanakan dari tanggal 29 September 1945 sampai 2 Oktober 1945, tapi berlangsung seret karena situasi semakin buruk. Selama 4 hari berhasil dipindahkan ke Surabaya sebanyak 2.000 tawanan wanita, ditempatkan di Darmo dan Gubeng, hingga di kedua tempat itu terkumpul sekitar 3.000-4.000 orang. Konflik Jepang-Belanda. Pada tanggal 23 September 1945 Captain PJG Huijer tiba di Surabaya. Datang atas perintah Laksamana C.K. Helfrich dari Kolombo, yang harus secepatnya sampai di Surabaya. Laksamana C.L. Helfrich adalah Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian duduk dalam SEAK untuk mengurusi kepentingan Belanda, Nica. Dipergunakannya laporan Kapten PJG Huijer dalam penulisan ini, meskipun berasal dari orang Belanda, agar membantu mendapatkan gambaran suasana yang dicatat pada waktu peristiwa terjadi. Beberapa hari di Surabaya, setelah menyelesaikan tugasnya, Huijer pada tanggal 27 September 1945 terbang ke Balikpapan. Pada hari berikutnya, tanggal 28 September 1945, ia kembali ke Jakarta. Dalam laporannya setelah tiba di Jakarta, Huijer mengatakan bahwa Surabaya dalam keadaan tenang dan aman. Kepada Huijer Iaksamana Patterson berkata bahwa Surabaya akan diduduki oleh sekutu kira-kira tanggal 20 Oktober 1945. Dalam laporan yang juga merupakan buku catatan harian itu dinyatakan kepada Laksamana Shibata tentang tugas utamanya. Ditekankan tidak ada wewenang Huijer untuk memberikan perintah kepada Shibata. Hanya menyampaikan perintah Patterson agar ketertiban dan keamanan dijaga oleh Shibata. Shibata menjelaskan kepada Huijer bahwa perihal keamanan dan ketertiban kota ia sudah tidak mengerti lagi. Semua warga kota dapat pergi dengan bebas tanpa ada halangan dan gangguan, dengan demikian jelas bahwa Huijer adalah infiltran Belanda yang membawa resmi tugas dari Laksamana, Panglima Tentara Belanda di Timur untuk mempersiap secepatnya kembalinya Belanda di Surabaya.
Panglima Tentara Inggris Laksamana Patterson ikut memperkuat penugasan Huijer dengan surat-surat perintah yang diberikan kepadanya. Huijer tidak tahu apa yang telah bergolak di Surabaya. Dia tidak tahu Surabaya telah merebut senjata di Don Bosco, Tobu Jawa Butai, Linde Tives, DLL. Dan terjadi insiden bendera di Oranye Hotel. Dalam laporan Huijer juga disebutkan rasa khawatirnya terhadap para tawanan dan interniran karena Laksamana Shibata kelihatan ragu-ragu untuk menjaga keamanan para tawanan. Percaya akan laporan Huijer, kemudian Laksamana Patterson memerintahkan pada Kapten Huijer kembali ke Surabaya disertai staf, yaitu Letnan Kolonel Roy Lofsen, Residen Masen, Letnan Timmers dan Letnan van der Groot dan Hulseve sebagai penterjemah. Semua berkebangsaan Belanda kecuali Hulseve yang berasal dari Maluku. Tugas mereka mempersiapkan pendudukan tentara sekutu di Surabaya. Pada tanggal 29 September 1945 jam 17, PJG Huijer dengan teman-temannya tiba di Surabaya dengan pesawat khusus atas perintah Laksamana Patterson. Menurut Ruslan Abdul Ghani, kelompok Huijer tersebut ketika bertemu dengan Residen Sudirman memperkenalkan dirinya sebagai utusan sekutu untuk RAPWI, singkatan dari Rehabilitation of Prisoners of War and Interneers, yaitu tim untuk merehabilitasi, mengevakuasikan para tawanan perang dan kaum interniran. Tetapi bila Huijer anggota RAPWI, baik laporan Debek, pejabat RAPWI resmi, maupun dalam laporan Huijer sendiri, tidak pernah disebutkan. Kemudian hari ketahuan bahwa Huijer di Surabaya hanyalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Panglima tertinggi tentara Belanda, Charles Helfrich. Tugas itu tidak lain adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Surabaya melalui Nica, baik secara politik maupun militer. Jadi ikutnya Huijer pada RAPWI dan surat perintah Patterson itu hanya karena kelicikan Huijer belaka. Kapten Huijer tercengang dengan perubahan Surabaya selama ditinggalkan 2 hari ke Balikpapan. Orang-orang Indonesia yang sebelumnya terlihat bersikap tidak menentu, sekarang tampak beringas dan penuh semangat. Ketika ditinggalkan, banyak pemuda berkeluyuran tanpa membawa senjata. Senjata masih berada di tangan Jepang. Tetapi sekarang senjata sudah berada di tangan rakyat dan pemuda Indonesia. Orang Jepang yang dulu menjaga di pintu-pintu hotel tidak tampak lagi. Melihat hal ini, Huijer segera menghubungi Laksamana Shibata dan menegur ketidakmampuan Laksamana Shibata dan Jenderal Iwabe dalam menguasai keadaan kota sesuai dengan perintah Patterson lewat Huijer. Pada tanggal 30 September 1945 pihak Jepang menugaskan untuk memanggil kembali lebih banyak pasukan dari pedalaman. Pasukan tersebut dipersenjatai dengan 15 kotak peluru, beberapa senapan mesin dengan 100 butir peluru. Tetapi sampai awal bulan Oktober 1945 pasukan itu belum tiba di Surabaya, sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1945 gedung Ken Petai telah direbut pemuda Indonesia, 101 seperti telah diutarakan dalam rapat staf tentara 16 Jepang tanggal 21 September 1945. Dalam hubungannya dengan kedudukan tentara Jepang terhadap sekutu, telah diputuskan bahwa kekuasaan tentara Jepang akan diserahkan kepada sekutu secara formal dalam bentuk penyerahan kekuasaan. Bila hal ini terjadi, berarti bahwa kedudukan tentara Jepang segera diganti oleh tentara sekutu, Inggris, Belanda. Dan semua peralatan militer Jepang tentunya juga akan ikut diserahkan. Bila dua hal tersebut terjadi, tentu akan sangat berbahaya bagi pemerintah Indonesia di Surabaya, padahal untuk membela dan mempertahankan proklamasi diperlukan senjata. Sudah tentu penyerahan bulat-bulat seperti direncanakan Jepang itu pasti tidak dikehendaki oleh arek-arek Surabaya, sebab ini berarti Indonesia dianggap sebagai inventaris mati. Dulu sebagai jajahan Belanda, kemudian jatuh ke tangan Jepang, dan kini akan diserahkan lagi kepada yang dianggap sebagai pemiliknya yang lama, Belanda, dengan perantaraan sekutu, yaitu Inggris, meskipun Jepang mencoba untuk menumbuhkan inisiatif bangsa Indonesia. Tetapi hal itu tidak digubris lagi. Rakyat Surabaya yang sudah panas, meluap-luap semangatnya, tidak percaya lagi akan segala macam putusan dan ucapan Jepang. Oleh sebab itu, dalam masa tersebut, mumpung sekutu belum datang di Surabaya, oleh tokoh-tokoh pejuang telah ditegakkan dan diorganisir bentrokan, pengambil alihan dari yang kecil-kecil sampai pengambil alihan objek-objek besar. Dari mulai dikibarkannya bendera merah putih di tiap rumah, insiden bendera di Tunjungan.
Gubernuran, sampai kepada jatuhnya Don Bosco, markas Tobu Jawa Butai, Gubeng Barak dan markas Kenpeitai. Senjata yang baru diperoleh mulai dipergunakan untuk menembak. Semakin keras Jepang bertahan, semakin keras pula arek-arek Surabaya menekan dan semakin gencar serangan dilakukan. Menyaksikan aksi arek-arek Surabaya yang menggelegar itu, hati Huijer semakin panas. Kedudukannya sebagai utusan Panglima Sekutu yang tidak boleh bertindak sendiri ditinggalkan. Huijer beraksi, berusaha sekuat tenaga dan mengorbankan apapun yang dapat dilakukannya untuk membela kepentingan Belanda di Indonesia, ikut memaksa Jepang untuk mengerahkan kekuasaan kepadanya. Kedok nicanya terbuka. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.